Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua, kembali kita berjumpa di dalam pembelajaran fikih di kelas 5 ini. Pada pertemuan yang perdana telah kita bahas tentang secara umum haji dan umrah terkait dengan dasar hukum dan istilah pokok dalam ibadah haji, dasar perintah untuk melaksanakan ibadah haji, dasar pelaksanaan ibadah haji, kemudian ada beberapa istilah-istilah juga yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji seperti talbiyah dan lain sebagainya yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, termasuk juga tentang istilah pokok yang lainnya, kemudian berbagai macam atau tata cara pelaksanaan haji dan umrah, termasuk miqat dan beberapa istilah yang lainnya. Nah, di pertemuan kita pada kali ini adalah kita akan membahas tentang syarat, ya. Yang kita akan bahas adalah syarat ibadah haji. Ini pertemuan lanjutan kita pada hari ini. Nah, ini definisi syarat. Syarat, apa yang disebut dengan syarat? Syarat itu adalah, kalau kita temukan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada, atau tersedia, dimiliki, dan sebagainya. Jadi ini yang memang ketika misalkan terkait dengan masalah haji, syarat apa saja yang harus terpenuhi, yang harus tersedia, yang harus ada di dalam pelaksanaan ibadah haji, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, syarat wajib haji yang pertama adalah beragama Islam. Jadi ini syarat yang pertama yang harus terpenuhi di dalam pelaksanaan ibadah haji. Selain daripada yang beragama Islam tidak dibenarkan. Yang kedua adalah dewasa atau baligh. Yang ketiga adalah sehat akal dan pikiran. Kemudian yang keempat, merdeka bukan hamba sahaya. Dan yang kelima adalah istita'ah atau mampu. Jadi nanti kalian harus hafal ketika ditanyakan apa syarat wajib haji, maka kalimat syarat ini kalian sudah hafalkan. Yang pertama adalah beragama Islam, kedua dewasa atau baligh, yang ketiga sehat akal dan pikiran, yang keempat merdeka bukan hamba sahaya, dan yang kelima adalah istita'ah. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah beragama Islam. Ini syarat yang utama ketika dilaksanakannya ibadah haji. Jadi ibadah haji ataupun umroh hanya wajib dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam. Selain daripada beragama Islam, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji walaupun dia memiliki otoritas penuh, misalkan sebagai pemimpin negara atau memiliki kedekatan khusus dengan raja-raja di Arab atau penguasa di Saudi Arabia yang sebagai pemegang kekuasaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi misalkan. Maka kalau dia bukan beragama Islam, maka dia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji, karena syarat yang pertama adalah orang tersebut harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah dewasa atau baligh. Baligh adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Ya, bagaimana cara membedakan atau mengetahui seseorang itu sudah dewasa atau balik? Tentu nanti di pembelajaran secara khusus ada ketentuan kriteria dewasa atau balik. Nah, untuk laki-laki tentunya apabila telah mengalami ihtilam atau mimpi basah, bahasa yang dimudahkan. Kalau untuk perempuan adalah telah uh, mengalami haid, maka ini menunjukkan bahwasanya seseorang tersebut telah masuk dalam kategori dewasa atau balik. Sehingga apabila seseorang telah dewasa atau balik, berbagai macam ketentuan ibadah sudah tidak boleh lagi ditinggalkan, karena dia telah menjadi memiliki sebagai taklif atau mukallaf yang memiliki beban ibadah yang tidak boleh ia tinggalkan. Dan apabila ia tinggalkan, maka dia akan berdosa. Inilah awal daripada seseorang melaksanakan ibadah secara khusus, dalam artian ibadah-ibadah yang tidak boleh ia tinggalkan ketika dia telah dewasa atau balik. Nah, dewasa atau balik inilah yang merupakan syarat kedua dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah sehat akal dan pikiran. Maksudnya adalah orang yang berhaji wajib berakal atau sadar, dalam artian tidak gila atau sakit hilang ingatan. Jadi orang yang tidak berakal, yang gila, tidak ada kewajiban di dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, di dalam salah satu hadis pun telah disebutkan rubi'al qalam an salasatin. Diangkatnya kolam, ya, atau tidak ditulis sebagai satu bentuk kewajiban. Yang pertama disebutkan adalah anin naimi hatta yastayqiza. Orang yang tidur sampai ia bangun. Artinya ketika orang itu sedang tidur, maka tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena memang dalam keadaan tidur. Ya, dalam keadaan tidur tentu secara otomatis tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan bentuk ibadah apapun. Hatta sehingga yastayqiza, dia bangun dari tidurnya. Nah, setelah dia bangun dari tidurnya, maka wajib dia melaksanakan ibadah yang memang belum ia lakukan. Misalkan dari zuhur sampai asar tertidur sampai jam 4:30 misalkan, kewajiban sholat zuhurnya belum ia lakukan. Kenapa? Karena posisinya dalam keadaan tertidur. Maka ketika dia yastiqizo, dia terbangun, maka wajib melaksanakan ibadah sholat yang tadi tidak ia laksanakan. Kemudian yang kedua adalah wanis sobiyi hatta yahtalima. Rubi'al qalam yang kedua, yaitu anak kecil sampai ia ihtilam, sampai dia dewasa, sampai dia balik. Jadi anak kecil tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya, mengajarkan kepada anaknya terkait dengan masalah-masalah ibadah sebagai bentuk proses awal pendidikan terbiasa untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah wanil majnuni hatta yakila. Orang yang majnun, yang tidak berakal itu, hatta yakila, sampai dia sadar, sampai dia berakal. Nah, kriteria inilah yang kemudian menjadi salah satu syarat di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian syarat yang keempat adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Nah, orang yang bebas atau bukan budak yang terikat tanggung jawab pada tuannya. Di zaman masa jahiliyah terutama, itu masih terdapat berbagai macam bentuk perbudakan. Jadi sebelum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, masih terjadi perbudakan pada masa itu. Termasuk salah satunya adalah Bilal bin Rabah, yang merupakan budak atau hamba sahaya pada waktu itu, yang kemudian dimerdekakan oleh
Abu Bakar As-Siddiq. Kita telah tahu bagaimana kisah heroik perjuangan daripada Bilal bin Rabah yang mempertahankan keislamannya, kendati pun ia disiksa oleh kafir Quraisy pada waktu itu, beliau tetap mempertahankan keimanannya, ketauhidannya, meskipun harus disiksa. Maka kemudian Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah, yang kemudian beliau juga menjadi muadzin pertama yang sampai sekarang nilai-nilai ibadah azan itu senantiasa kita laksanakan setiap kali kita akan melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, inilah artinya apa? Pada waktu itu ketika masih ada perbudakan, maka menjadi syarat kalau orang tersebut masih statusnya sebagai hamba sahaya, maka dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena masih terkait dengan atau terikat dengan tuannya. Tapi untuk sekarang ini barangkali untuk hamba sahaya ini sudah tidak begitu relevan dan tidak ada. Nah, ini ketika waktu itu menjadi bagian syarat daripada pelaksanaan ibadah haji. Dan yang kelima adalah istitoah atau mampu. Mampu dalam hal apa? Yang pertama adalah dalam masalah fisik atau badan. Ini kemampuan yang paling utama ya di dalam pelaksanaan ibadah haji, karena ibadah haji itu memiliki persiapan fisik yang begitu harus betul-betul prima, karena memang medan yang dilaksanakan di sana, kemudian ritual ibadah juga yang begitu lumayan besar, begitu banyak, maka diperlukan fisik atau badan yang memang betul-betul mampu. Sehingga kalau orang yang sakit misalnya, maka tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji, karena memang menjadi persyaratan mampu dalam masalah fisik dan badan itu menjadi utama, karena begitu besarnya ataupun tantangan yang dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah haji. Kemudian istitoah yang kedua adalah dalam masalah bekal materi ataupun masalah finansial. Ini pun tidak kalah penting, karena memang khususnya buat jamaah haji di luar Arab Saudi atau Saudi Arabia, maka seperti Indonesia, persiapan finansial, keuangan itu begitu penting untuk disiapkan, karena memang ongkos-ongkos pembiayaan untuk transportasi, kemudian untuk akomodasi, penginapan, kemudian untuk konsumsi makanan dan lain sebagainya, itu betul-betul harus dipersiapkan. Termasuk juga persiapan untuk orang-orang yang apabila ia tinggalkan di rumah, maka harus disiapkan materi atau finansial sebagai kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang harus diperhatikan, istitoah, kemampuan di dalam masalah materi ataupun masalah finansial, keuangan. Dan yang ketiga, istitoah yang ketiga adalah menguasai ilmu manasik haji. Jadi ilmu-ilmu yang nanti akan kita bahas, yang pada pertemuan pertama lalu secara global, secara umum telah disampaikan tentang dasar-dasar, kemudian istilah-istilah pokok dan bacaan-bacaan doa yang nanti insya Allah akan kita pelajari bersama. Ini merupakan bagian awal yang terpenting persiapan bagi kita. Makanya insya Allah nanti akan kita sampaikan, akan kita bahas bersama, kita pelajari bersama, dan kita hafal bersama terkait dengan dasar-dasar pelaksanaan ibadah haji, dalil-dalil, doa-doa, bacaan-bacaan, dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah ilmu manasik haji. Sehingga apabila kita telah mengetahui hal tersebut, insya Allah ketika nanti Allah mentakdirkan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji, modal dasar di dalam manasik haji, pengetahuan tentang masalah ibadah haji telah kita ketahui. Sehingga dengan demikian ketika hal itu terjadi, kita betul-betul secara umum telah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan ilmu tentang masalah ibadah haji ataupun ibadah umrah. Nah,
ibadah haji memang merupakan satu ibadah yang begitu penting, mencakup dalam berbagai hal, terutama terkait dengan masalah istitoah ini, ya, fisik, bekal materi, finansial, dan ilmu terkait dengan masalah ibadah haji. Karena memang terkait dengan hal-hal seperti itu, ibadah yang terkait tidak hanya masalah jasa dia, tapi juga dengan masalah ekonomi, masalah maliyah, termasuk juga masalah waktu yang memang juga ditentukan waktunya tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya, kecuali zakat masih bisa dilaksanakan kapan saja, selain zakat fitrah bisa dengan zakat-zakat yang lainnya seperti zakat mal. Tapi kalau haji hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, maka yang kita kenal dengan ada mikot zamani, yaitu batas waktu di dalam pelaksanaan ibadah haji kapan saja dilaksanakannya. Kecuali kalau umroh bisa kapan saja dilaksanakan, tapi untuk ibadah haji ada waktu-waktu dan tempat tertentu untuk bisa dilaksanakan. Ini saja barangkali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan yang terpenting adalah kalian harus menghafal pada pertemuan kedua ini terkait dengan masalah syarat ibadah haji yang ada 5. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah dewasa atau balik, yang ketiga sehat akal dan pikiran, yang keempat merdeka bukan hamba saya, dan yang kelima adalah istitoah atau mampu dalam ketiga hal yang tadi telah disebutkan. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lebih memperdalam terkait dengan penguasaan ilmu manasik haji. InsyaAllah ketika kita telah menguasai manasik ibadah haji, ketika kita telah siap fisik, secara fisik ataupun materi, kita dapat melaksanakan ibadah haji sesuai yang kita harapkan bersama. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.